Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai gout arthritis. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salma Putri Maharani dengan NIM 2022 0302 200 dan rekan saya Farisa Aulia dengan NIM 2022 0302 140. Siva Mariska dengan NIM 2022 0302 157. Jessica Natasha Harman dengan NIM 2022 0302 169. Apa itu penyakit gout arthritis? Gout arthritis adalah bentuk peradangan sendi yang disebabkan oleh adanya penumpukan kristal asam urat akibat gangguan metabolisme purin. Purin sendiri merupakan senyawa yang dipecah dalam tubuh menjadi asam urat. Ketika kadar asam urat dalam darah melebihi batas normal, yaitu sekitar 7 mg per dl pada pria dan 6 mg per dl pada wanita. Gout merupakan jenis radang sendi ketiga yang paling sering dijumpai setelah osteoartritis dan gangguan sendi lainnya. Penyakit ini bersifat kronis dan dapat kambuh secara berulang. Berikutnya ada epidemiologi penyakit gout arthritis. Prevalensi gout secara global diperkirakan 1-4% dengan angka yang lebih tinggi di negara barat dengan penghasilan yang tinggi, yaitu 3-6% pada pria dan 1-3% pada wanita. Pria memiliki resiko 2-6 kali lebih besar dibandingkan wanita, dan resikonya akan meningkat dengan seiringnya bertambahnya usia, mencapai 10% pada pria dan 6% pada wanita di usia di atas 80 tahun. Kejadian tahunan gout diperkirakan 2,68 per 1.000 orang. Selanjutnya ada etiologi gout arthritis. Gout arthritis disebabkan oleh banyak faktor, seperti usia, jenis kelamin, penggunaan obat tertentu, obesitas, serta konsumsi makanan yang tinggi purin dan alkohol. Pria lebih beresiko karena kadar asam uratnya lebih tinggi. Faktor genetik, penyakit penyerta, dan pola makan juga mempengaruhi perkembangan penyakit gout. Selanjutnya adalah faktor risiko penyakit gout arthritis. Faktor risiko penyakit gout arthritis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Yang pertama adalah konsumsi makanan tinggi purin, terutama lebih dari 1000 mg per hari. Kemudian konsumsi alkohol berlebihan, stres, penggunaan obat tertentu, serta kondisi medis seperti obesitas, hipertensi, hiperlipidemia, diabetes mellitus, penyakit jantung, dan gangguan fungsi ginjal. Kemudian ada faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, yaitu ada usia lanjut, jenis kelamin di mana laki-laki lebih berisiko, riwayat keluarga, dan ras atau genetik tertentu yang cenderung memiliki kadar asam urat tinggi. Kemudian ada gejala dan tanda penyakit gout arthritis. Terdapat 5, yaitu yang pertama ada nyeri sendi hebat dan tiba-tiba, terutama pada malam hari, pembengkakan, kemerahan, dan rasa panas di sendi, kekakuan dan keterbatasan gerak, penyerang lutut, pergelangan kaki, jari tangan, tumit, daun telinga, dan umumnya terjadi pada pria di atas 30 tahun dan wanita setelah menopause. Selanjutnya adalah diagnosa medis penyakit gout arthritis. Diagnosa arthritis gout ditegakkan jika ditemukan kristal urat dalam cairan sendi atau tofus atau berdasarkan kriteria klinis dari ACR yang meliputi gejala seperti nyeri hebat di hari pertama, serangan berulang, monoartritis, sendi kemerahan, dan kadar asam urat tinggi. Menurut Fauci, diagnosis juga didukung oleh analisis cairan sinovial yang menunjukkan kristal asam urat berbentuk jarum, pemeriksaan kadar asam urat dalam darah dan urin, serta evaluasi fungsi ginjal, hati, dan ronsen sendi. Diagnosis pasti dilakukan dengan mikroskop cahaya terpolarisasi. Gout perlu dibedakan dari jenis artritis lain seperti artritis septik, reumatoid, psoriasis, dan CPPD. Atau fisiologi penyakit gout arthritis.
Gout artritis terjadi akibat penumpukan kristal monosodium urat di sendi dan jaringan sebagai akibat dari hiperurisemia atau kadar asam urat yang tinggi. Hiperursemia disebabkan oleh peningkatan produksi atau penurunan ekskresi asam urat yang berasal dari metabolisme purin. Karena tubuh tidak memiliki enzim urikase, asam urat tidak dapat dipecah lebih lanjut dan mudah membentuk kristal, terutama bila kadarnya lebih dari 6,8 mg per dl. Kristal MSU memicu respon imun melalui aktivasi inflamasome NLRP3 dan pelepasan 1L1 beta, menyebabkan peradangan akut. Bila berlanjut, dapat terjadi peradangan kronis, kerusakan sendi, pembentukan tofi, serta komplikasi ginjal dan batu saluran kemih. Pathway penyakit gout arthritis. Asam urat dalam tubuh terbentuk dari hasil pemecahan purin, yaitu senyawa yang berasal dari dua sumber utama. Sekitar 30% itu berasal dari makanan yang tinggi purin, sementara 70%-nya itu berasal dari metabolisme purin dalam jaringan tubuh akibat proses alami seperti pembelahan sel dan regenerasi jaringan. Proses metabolisme purin ini menghasilkan nukleotida dan basa purin yang kemudian diubah menjadi asam urat dan tersimpan dalam darah serta jaringan tubuh. Dalam kondisi normal, asam urat akan dikeluarkan dari tubuh melalui dua jalur utama, yaitu sekitar 70%-nya melalui ginjal dan 30%-nya lagi melalui usus. Namun, proses perkembangan pembuangan ini dapat terganggu oleh berbagai faktor seperti gangguan fungsi ginjal, sindrom metabolik, penggunaan obat yang menurunkan fungsi ginjal, serta faktor genetik. Ketika tubuh memproduksi terlalu banyak asam urat atau tidak mampu membuangnya dengan baik, terjadilah penumpukan kadar asam urat dalam darah yang disebut dengan hiperusemia. Jika dibiarkan, kondisi ini menyebabkan terbentuknya kristal natrium urat atau MSU di dalam sendi. Nah, kristal ini memicu peradangan hebat yang menimbulkan nyeri, bengkak, dan kemerahan yang dikenal dengan sebagai serangan gout. Penumpukan kristal juga dapat memperburuk kerusakan sendi, terutama jika disertai dengan osteoartritis atau penuaan sehingga berdampak signifikan terhadap kualitas hidup si penderitanya. Manifestasi klinis penyakit gout artritis gout berkembang dalam 4 tahap. Yang pertama ada asimptomatik, kedua gout akut, 3 interkritikal, dan keempat kronis dengan tofus. Awalnya, kadar asam urat tinggi ini tanpa gejala. Untuk serangan akut ditandai nyeri hebat dan bengkak, terutama di sendi jempol kaki. Setelah itu, fase interkritikal terjadi tanpa adanya gejala. Namun, kristal masih ada. Tanpa adanya pengobatan, serangan bisa kambuh dan melibatkan banyak sendi. Gout kronis ini ditandai tofus dan risiko gangguan ginjal. Kontrol asam urat dan terapi jangka panjang ini penting untuk mencegah adanya komplikasi. Tata laksana diet dan obat pada penyakit gout artritis. Yang pertama ada tata laksana diet dengan prinsip diet turunkan kadar asam urat lewat pola makan sehat, penurunan berat badan bagi yang obesitas. Lalu yang ketiga cukup cairan lebih dari 2 liter air per hari. Lalu yang terakhir hindari puasa ekstrim dan diet tinggi protein. Untuk panduan diet yang harus dihindari adalah jeroan, kerang, sarden, alkohol, minuman tinggi fruktosa, yang dibatasi ada daging merah, unggas, kacang-kacangan tertentu, serta makanan tinggi purin. Dan dianjurkan untuk mengonsumsi susu rendah lemak, sayur, buah, biji-bijian, dan air putih. Lalu ada gaya hidup, yaitu olahraga ringan rutin, berhenti merokok, serta hindari dehidrasi. Tata laksana obat yaitu untuk penanganan serangan akut. Yang pertama ada obat diberikan secepatnya, kurang dari 24 jam. Lalu yang kedua ada NSAID atau indomethacin, naproxen, dan sulindac. Lalu ada juga colchicine, dosis awal 1,2 mg, lalu 0,6 mg setelah 1 jam. Tidak dianjurkan jika serangan lebih dari 36 jam. Dan yang terakhir ada kortikosteroid. Lalu ada yang pencegahan dan terapi jangka panjang dengan allopurinol dengan dosis awal 100 mg
hari ditingkatkan bertahap dengan target asam urat di bawah 6 mg per desiliter. Lalu yang kedua ada febuxostat, yaitu alternatif allopurinol dengan 80 sampai 120 mg per hari. Lalu ada juga probenecid, yaitu uricosuric dan tidak cocok jika ada batu ginjal atau gangguan ginjal. Yang keempat ada pemantauan kadar asam urat secara rutin. Dan yang terakhir ada kombinasi obat bila monoterapi tidak efektif. Kemudian ada juga profilaksis, yaitu pencegahan serangan ulang dengan colchicine dosis rendah 0,5 sampai 1 mg per hari, atau bisa juga dengan NSAID dosis rendah selama 6 bulan setelah memulai terapi penurunan asam urat. Sekian dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.